Cegil ini malah nggak mau ngaku bersalah. Badabing badabu, hai Bestiana, apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat-sehat aja. Yes, I know it's been so long. Terakhir kali aku kayaknya ngobrol sama kalian, cerita-cerita sama kalian tuh kayak bulan Desember 2022. Yes, ini udah kayak 8-9 bulan aku vakum. But it's okay, don't worry, I'm back. Karena sebentar lagi kan Spooktober ya, spooky season. Dan aku gak sabar banget karena aku udah koleksi banyak banget cerita-cerita yang aku pengen share sama kalian. Aku tahu ini emang nyebelin banget ya, kalau misalnya kalian suka nonton konten kreator dan dia vakum 8 bulan, emang nyebelin banget. Tapi kalian tau gak apa yang lebih nyebelin daripada itu? Yes, toxic relationship. Oke, kok jauh banget ya dari ngomongin content creator ke toxic relationship. Hari ini kita akan ngomongin tentang toxic relationship. Ini adalah pembahasan kita hari ini. Dan disclaimer, aku tahu kadang-kadang kalian akan lebih subjektif ya. Apalagi sama si korban. Kalian akan lebih kayak, siapa suruh mau sama orang kayak gitu? Siapa suruh dia pacaran sama orang yang kayak gitu? Tapi kalian perlu tahu, namanya orang yang ada di toxic relationship, mereka punya namanya kayak trauma bonding, dimana itu akan susah buat mereka untuk melepaskan diri dari orang yang bikin mereka ada di dalam hubungan tersebut. Dan untuk kasus ini kita akan ngomongin tentang seorang cewek yang bernama Toni Bard. Tapi sebelumnya, seperti biasa, kalau misalnya kalian baru di channel aku, hi, welcome. Jangan lupa untuk subscribe di bawah, like, comment, share, whatever, and let the spook begin. Hari ini kita akan ngomongin seorang cewek yang bernama Toni Bard. Dia lahir tahun 93 dan dia tinggal di Holiday, di mana itu adalah sebuah kota pinggiran ya, di pinggiran Salt Lake City di Utah. Toni itu tuh terkenal sebagai cewek yang ramah banget. Temennya tuh banyak beb ya. Sering banget dibilang sama keluarganya kalau ini orang tuh bakat banget untuk memimpin. Dan teman-teman sama keluarganya ini emang sayang banget sama dia. Dia bener-bener kayak lovable, popular, it girl. Kejadian ini akan aku mulai di tahun 2010 ya. Kita throwback ke tahun 2010. Dimana waktu itu Toni itu masih SMA, umurnya masih 17 tahun. Dan dia tuh lagi nongkrong sama temen-temennya. Biasa anak muda kalau nongkrong-nongkrong ngapain sih? Kalau nggak nongkrong di suatu tempat, ya mereka muter-muter nih naik mobil gitu kan. Nah, Toni nih sama temen-temennya muter-muter nih bawa mobil nih. Dan dia tuh nggak cuma muter-muter naik mobil doang, tapi dia sama temen-temennya pakai barang haram ya. Mereka ngebaks ya kalau zaman dulu orang ngomongnya. Mereka merokok ganja di dalam mobil tersebut. Nah, kebetulan nih Toni sama teman-temannya di stop sama polisi. Nggak tahu, nggak dijelasin gimana mereka bisa di stop. Mungkin aja kayak routine check gitu. Bisa juga nih karena emang polisi ngelihat kayak nih ada yang mencurigakan nih sama mobil ini. Disamperin, ketahuan lah di situ ada ganja, terus ada juga bong, ada juga alat-alat untuk mereka ya memakai barang haram tersebut. Nah, Toni ini emang orangnya dia baik banget ya. Dia tuh terlalu sayang sama teman-temannya, terutama karena teman-temannya ini semuanya lebih dewasa daripada dia. Umurnya udah pada 18 tahun ke atas semua. Dan seperti yang kalian tahu, kalau umur kalian sudah legal dan kalian punya barang-barang haram, kalian tuh bisa kena baju oren. Kalian bisa kena hukuman. Nah, Toni itu akhirnya take the blame buat mereka. Dia bilang ke polisi kalau ini gue yang punya, barang-barang ini semuanya punya gue. Di sini tuh perhitungannya Toni itu adalah, oke, gue masih 17 tahun, gue nggak akan pakai baju oren. Parah-parahnya gue harus ke juvenile, dimana itu tempat tahanan untuk anak-anak di bawah umur. Dan karena itu makanya Toni ditangkap dan dia ditahan di juvenile selama 90 hari, jadi 3 bulanan. Awalnya tuh Toni takut banget karena dia dari keluarga yang baik-baik, dia juga anak yang baik-baik, tapi dia malah kena hukuman 3 bulan. Dia kayak bingung. Gue kira kayak cuma sebentar doang atau mungkin gue lolos karena gue masih di bawah umur. Tapi ternyata gue harus kena 3 bulan nih. Aduh gimana nih, panik. Orang tuanya juga panik. Nyokapnya si Toni lebih panik lagi. Mereka takut kalau Toni tuh gak bisa survive. Nah, untungnya atau mungkin gak untungnya, di tempat rehab tersebut, Toni tuh ketemu sama seorang cewek yang bernama Victoria Mendoza. Di sini kita akan manggil dia Victoria aja ya. Dan Victoria ini tuh gimana ya cara ngomong tentang dia? Secara gampangnya nih ya, untuk kita ngomong di bahasa sekarang, dia tuh rada cegil ya. Dia cegil. Dia juga punya background yang bermasalah. Dan ini bukan kali pertamanya si Victoria itu ada di tempat rehab juvenile tersebut. Sedikit background buat Victoria Mendoza. Dia tuh punya seorang mama waktu itu. Dan waktu itu mamanya tuh lagi sakit cancer. Dan dia juga punya kesedihan-kesedihannya sendiri ya. Si Victoria Mendoza ini tuh berkali-kali berusaha untuk bunuh. Nah, dari situlah Victoria sama Toni itu jadi bonding. Mereka saling curhat, cerita, keluh kesah satu sama lain. Toninya yang takut ada di rehab dan
si Victoria-nya juga yang punya masalah keluarga, dianya juga yang depresi segala macem. Nah akhirnya mereka jadi deket nih, awalnya jadi bestie, lama-lama jadi pacaran. Dan bahkan waktu mamanya Tony jenguk, akhirnya Tony pun jadi come out ke mamanya dan bilang kalau dia suka sama Victoria dan mereka menjalani hubungan. Nah, gak lama kemudian setelah hukuman selesai, Tony bebas pada bulan Agustus tahun 2010. Dan gak lama kemudian pada bulan September 2010, Victoria juga bebas. Nah, mereka tuh masih ngelanjutin hubungan mereka. Dan keluarganya Tony tuh welcome banget sama Victoria. Mereka udah anggap Victoria kayak anak sendiri. Mereka mengizinkan Tony dan Victoria untuk ya udah berhubungan, berpacaran. Dan memang awalnya Tony sama Victoria tuh kelihatannya bahagia banget. Jadi mereka tuh sering foto-foto, terus post foto-fotonya di sosmed. Mereka tuh bener-bener gak terpisahkan. Dan gak cuma itu aja, Tony juga ngenalin Victoria ke teman-temannya, ke circle-nya, ke antara kayak geng-gengnya yang dulu. Dan emang Victoria awalnya diterima baik sama teman-temannya Tony. Mereka sering hangout bareng, mereka sering nongkrong, mereka sering party bareng. Awalnya tuh smooth. Tapi sesuatu yang terlalu smooth, sesuatu yang terlalu perfect itu emang impossible ya, nggak mungkin terjadi karena ternyata Victoria itu orangnya toxic banget. Jadi tuh emang Victoria dan Tony tuh hubungannya nggak sehat, mereka sering ributnya tuh parah. Victoria sering banget insecure sama Tony, dia takut kalau Tony tuh bakalan kayak suka sama cowok lagi, balik suka sama cowok lagi. Dia juga takut kalau Tony tuh bakalan kayak yaudah suka sama cowok dan nyeleweng. Dan karena dia takut itu, makanya Victoria nyeleweng duluan. Ya, dia nyeleweng dari Tony sama sahabatnya si Victoria sendiri. Jadi kalian bayangin ya, misalnya nih Victoria bilang ke Tony, ini sahabat aku, tenang aja, dia cuma sahabatan sama aku. Dia kayak reassuring si Tony kayak gitu. Padahal si Victoria ini ada main nih sama sahabatnya sendiri. Aduh, akhirnya ketahuan dong sama Tony. Ya lama-lama kan namanya bangkai kecium juga ya. Dan di situ tuh Tony tuh sedih banget, dia depresi banget. Bahkan dia cerita nih sama teman-teman dan keluarganya. Teman-teman sama keluarganya si Tony udah bilang, udah putusin aja, ngapain? Kalau kamu sedih, kalau kamu stres pacaran sama dia, ngapain dilanjutin? Bener nggak? Bener dong. Tapi masalahnya ya, Victoria ini minta maaf. Dia mohon maaf ke Tony, bener-bener yang sungguh-sungguh banget, kelihatannya sungguh-sungguh ya. Dia bahkan bikin video YouTube tentang permintaan maafnya terhadap Tony. Dia bilang, I'm sorry baby, I love you, I will never do that again, I love you, I promise you. Dan tahu nggak Beb, sama Tony diterima lagi. Yes, Victoria diterima lagi permintaan maafnya sama Tony. Karena Tony mikir kayak, oke, Victoria bakal berubah. Dia udah nunjukin betapa cintanya dia sama gue. Mungkin akan berbeda nantinya setelah dia balikan sama gue. Kalian kaget, gue kaget. Keluarga sama teman-temannya Tony juga kaget. Ngapain lu balikan lagi sama Victoria? Tapi ya udahlah, mereka berusaha untuk supportive. Tapi ya gimana ya, mau supportive kayak apa, memang hubungannya Tony dan Victoria itu emang toxic. Mereka sering berantem dan skip sampai tahun 2012, di mana suatu hari terjadi sesuatu yang tidak diinginkan sama Victoria, di mana ibunya meninggal karena sakitnya tersebut. Dan di sini Victoria bener-bener sedih dan depresi banget. Dia bener-bener nggak tahu harus gimana lagi. Dan untungnya keluarganya Tony tuh bener-bener yang oke, kamu sedih, kamu kesepian, sini kamu tinggal sama kita. Yes, Victoria diizinin untuk tinggal sama keluarganya Tony. Ya, bahkan dicariin kerjaan juga. Awalnya Victoria excited banget nih. Dia mikir kayak, oke, aku bisa membuka lembaran baru. Mungkin dengan adanya pekerjaan aku bisa lebih excited about life. Aku bisa lebih semangat lagi. Mungkin aku juga akan berkurang nih berantem-berantemnya sama Tony. Mungkin dia mikir gitu. Mungkin kalian mikir gitu. Nyatanya enggak. Karena Victoria sama Tony balik ribut lagi. Mereka berantem lagi. Bahkan pernah suatu kali Tony sama Victoria berantem dan Victoria nonjok mukanya Tony sampai giginya Tony tuh lepas satu. Bayangin. Dan pasti kalian tahu gak kalau misalnya kalian ditonjok itu aja udah memar ya. Apalagi giginya hilang tuh kan noticeable banget kan. Pas ditanya sama keluarganya Tony, kamu kenapa mukanya kayak gitu? Kenapa memar? Kenapa gigi kamu hilang satu? Tony bilang, oh aku barusan jatuh. Kayak menurut kalian aja, percaya gak keluarganya Tony? Pasti enggak lah. Mereka tahu nih pasti ada sesuatu di antara Tony dan Victoria. Akhirnya lama-lama keluarganya Tony gak srek dong sama Victoria. Dipikirnya kayak, nih cewek harusnya berubah, tapi dia gak berubah-berubah, dia masih ada gila-gilanya gitu kan. Dan mereka juga menganggap Victoria itu sangat-sangat manipulatif.
Dan Tony ini terlalu pemaaf. Dia maafin Victoria tiap kali Victoria berulah. Oke, ini tuh never ending fighting ya. Jadi antara Tony sama Victoria tuh berantem terus, dan puncaknya di tahun 2014. Bingung gak lo? Mereka berantem dari 2010 sampai 2014, apa gak capek ya? Nah, puncaknya ini ya, tanggal 17 Oktober 2014. Jadi, Tony ini punya bestie ya, namanya tuh Lacey. Nah, Lacey ini juga kenal sama Victoria, mereka sering hangout bareng. Dan di tanggal 17 itu, si Lacey tuh ngajak Tony sama Victoria, mau nongki nggak sama anak-anak yang lain? Kita hangout yuk, kita party yuk. Diain dong sama Victoria sama Tony. Mereka bertiga berangkat, mereka hangout, lagi nongki enak-enak. Tiba-tiba nih si Victoria berulah nih. Dia tiba-tiba ngambek soal sesuatu. Dia diem aja sepanjang acara tersebut, dan dia akhirnya masuk ke toilet dan ya udah ngurung diri di sana. Akhirnya disamperin dong sama Tony sama Lacey, kayak kenapa kok lu marah gitu, kenapa, apa yang kita lakukan, please keluar. Dan pas Victoria keluar dari toilet, dia bilang, gue nggak mau hangout lagi, gue mau pulang. Oke, akhirnya Tony, Lacey, dan Victoria pun pulang. Jadi Tony ini nganterin Lacey balik dulu ke rumahnya. Pas sampai di rumah Lacey say goodbye. Dia bilang kayak, guys please dong jangan berantem, jangan marahan, gue sayang sama kalian berdua, please baikan dong. Jadi Lacey ini tuh maksudnya mau ngasih space ya buat Tony sama Victoria untuk baikan. Tapi itu tidak terjadi, karena beberapa jam kemudian Tony ditemukan tewas. Dan karena siapa? Karena ulahnya Victoria. Dan ini ngenes banget buat Lacey ya, karena malam itu adalah hari terakhirnya dia ngeliat sahabatnya sendiri. Yes, jadi Victoria tuh emang gak ada niatan untuk baikan sama Tony. Jadi waktu di jalan, selepas mereka ngedrop Lacey di rumahnya, mereka tuh ribut. Antara Victoria sama Tony tuh mereka ribut di mobil. Berantem, dan tiba-tiba Victoria ngeluarin pisau. Dan dia menusuk Tony ke arah tangan, lengan, muka, leher, dada, dan telinga berkali-kali waktu Tony lagi nyetir. Jasad Tony pun dipindah ke jok depan. Jadi dari depan setir dipindah ke jok passenger ya. Akhirnya Victoria yang bawa mobil, dan mobil tersebut dibawa ke daerah yang bernama Ogden. Dan habis itu Victoria langsung telepon adiknya. Basically dia ngakuin perbuatan yang dia lakukan ke Tony, dan adiknya Victoria pun langsung telepon 911. Gak lama kemudian obviously polisi datang, dan mereka nemuin Victoria ada di belakang kemudi mobilnya Tony. Dan mereka juga menemukan Tony dalam keadaan tidak bernyawa di jok passenger. Banyak banget selai strawberry di mobilnya Tony, dan polisi juga menemukan senjata yang dipakai Victoria untuk membunuh Tony. Dan Tony pun dinyatakan tewas di tempat dengan 46 tusukan. Akhirnya polisi memproses Victoria dong, dan itu posisinya udah tanggal 18 Oktober, udah kayak subuh-subuh gitu. Dan hampir di waktu yang bersamaan, Lacey kebangun bangun tidur jam 6:30 pagi. Dia mau mastiin nih Tony tuh baik-baik aja, karena emang dia ngerasa pertengkaran antara Tony dan Victoria semalam tuh emang parah banget. Dia teleponlah keluarganya si Tony, nanya, gimana Tony, udah sampai rumah belum? Dia baik-baik aja nggak? Dan pas keluarganya si Tony ini ngecek gitu kan kamarnya Tony, kamarnya Victoria, mereka tuh panik karena Victoria sama Tony tuh nggak ada di rumah sama sekali. Dan nggak lama kemudian, beberapa jam gitu, mereka dapat kabar dari pihak yang berwajib kalau Tony udah nggak ada, dan Victoria adalah pelaku pembunuhan Tony. And obviously Victoria ditangkap atas apa yang dia perbuat terhadap Tony. Di situ tuh kayak Victoria tuh agak ambigu ya. Dia bilangnya pas diinterogasi kalau awalnya tuh dia sama Tony tuh berantem soal apa? Soal cowok. Dan setelah dicek gitu kan sama para ahli, memang mereka menyatakan kalau Victoria sama Tony itu punya hubungan yang sangat-sangat abusive. Karena memang ditemukan banyak banget luka-luka dan memar di tubuh Tony yang kemungkinan besar hasil dari penganiayaan yang dilakukan sama Victoria terhadap Tony. Dan karena itu semua, dari bukti dan hasil lab segala macam, Victoria dinyatakan bersalah, tapi Cegil ini malah gak mau ngaku bersalah. Dan dia bahkan ngancem ke polisi kalau dia bakalan bundir kalau sampai dia ditahan. Gila gak tuh? But in the end, Victoria akhirnya ngaku kalau dia bersalah, dia udah membunuh Tony. Dia mengaku hal tersebut di persidangannya. Dan di persidangannya, Victoria bilang, dan ini aku udah translate ke Indonesia ya, aku gak punya alasan yang kuat untuk apa yang sudah aku perbuat. Itu kenapa aku mengaku bersalah. Aku benar-benar gak tahu lagi harus bilang apa. Dan di kasus ini,
aku adalah monsternya. Dan hasil persidangan, Victoria pun dinyatakan bersalah dan dia harus kena hukuman untuk pakai baju oranye selama 16 tahun sampai seumur hidup. Jadi basically setelah 16 tahun dia mungkin boleh mengajukan banding untuk parole. Dan inilah akhir cerita dari Tony Baird yang sangat-sangat tragis. Menurut gue tragis banget ya Beb ya. Kayak lo bayangin deh, lo punya masa depan yang cerah. Mungkin ya dia pernah direhab 3 bulan, tapi seharusnya setelah dia direhab, kalau dia nggak ketemu sama Victoria, mungkin dia bisa memperbaiki kesalahannya, mungkin dia bisa menggapai sesuatu yang lebih besar, mungkin dia udah achieve something, apalagi keluarganya sangat sayang sama dia, teman-temannya sayang banget sama dia, keluarganya dia juga bilang kalau Tony ini punya bakat memimpin, mungkin sekarang Tony bisa kerja di tempat, mungkin dia bisa jadi CEO, bisa jadi boss girl, bisa jadi apapun yang dia mau, tapi sayang banget dia ketemu sama Victoria dan aku ngerasa ini bener-bener gak adil dan semuanya hancur berantakan, bahkan Tony sendiri sampai harus kehilangan nyawanya. Dan ini sekedar pengingat ya buat kalian, mungkin ada yang punya teman atau siapapun yang kalian kenal yang ada di hubungan yang toxic, please remind them, ingetin mereka kayak pelan-pelan mungkin gimana caranya supaya mungkin teman-teman kalian tuh masih bisa diselamatkan, atau mungkin kalian bisa bantu untuk menarik mereka dari hubungan-hubungan mereka yang toxic tersebut. Dan mungkin juga kalau kalian ada yang nonton ini, kalian sadar kalau kalian ada di hubungan yang toxic, at least pertama kalau misalnya kalian sudah sadar tuh bagus banget. Kalian juga jangan ragu-ragu untuk reach out ke teman terdekat, orang-orang terdekat, keluarga untuk bantu kalian untuk keluar dari situasi dan hubungan yang toxic tersebut. So I guess that's all for today. Itu aja untuk cerita hari ini. Semoga kalian suka. Komen di bawah gimana menurut kalian tentang cerita hari ini. Dan kalian boleh juga share kalau misalnya kalian punya cerita-cerita tentang hubungan yang toxic di masa lalu dan gimana kalian bisa bebas dari hubungan tersebut. Kalian boleh banget share di bawah. Mungkin teman-teman kita di luar sana ada yang butuh dan mereka mungkin bisa lihat dari komen-komen kalian, bisa jadi masukan juga buat mereka. And I guess that's it for today and I'll see you on my next video. Bye!